Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridwallahi ta'ala wa syukur ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratina nabiyyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa ali baitikam wa khususan khasatan ilmu ada kitab mabadi fiqhiyah. Saya Umar Abdul Jabbar wa jami' talamidi wa masyikhina wa ma'al fi kutub allati ta'lamna wa lamna sanatana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabadi Fiqhiyah juz Robe' ya, juz yang keempat, yang mana untuk hari ini termasuk pertemuan perdana kita di dalam membahas kitab Mabadi Fiqhiyah juz Robe'. Semoga kajian kita kitab Mabadi Fiqhiyah juz Robe' ini benar-benar oleh Allah diberi kelancaran, yang akhirnya di dalam mengkaji kitab ini kita benar-benar diberi oleh Allah ilmu yang manfaat, barakah fid dunya wa dunya wal akhirah. Mari kita mulai kajian kitab Mabadi juz Robe' ini. Ini masalah muqaddimah mengikuti juz-juz yang sebelumnya ya. Langsung kepada pembahasan toharoh, langsung pembahasan bab toharoh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. At-taharatu utawi ikiku nerangake sesuci. At-taharatu utawi ikiku nerangake sesuci. Babnya menerangkan tentang bersuci. Al-ma'u utawi banyu. Al-ma'u utawi banyu atau huru kang suci tur nucake. Atau huru kang suci tur nucake wayo al-ma'u tahur. Wayo al-ma'u tahur iku kuluma saben-saben banyu. Iku kuluma saben-saben banyu nazala kang tumurun apa ma. Nazala kang tumurun apa ma minas samai saking langit. Minas samai saking langit. Awana ba'a utawa nyumber apa ma. Awana ba'a utawa nyumber apa ma minal ardi saking bumi. Minal ardi saking bumi. Bagian halih tetep. Bagian halih tetep ala aslin khalqatihi ing atase asa kedadiane ma. Bagian halih tetep ala aslin khalqati ing atase asli kedadiane ma. Walam yataghayyar. Walam yataghayyar lan ora owah. Walam yataghayyar lan ora owah apa ahadu awsafihi. Apa ahadu awsafihi salah sijine propro sifate ma. Bima kelawan barang. Bima kelawan barang salah bakang dedel apa ma.
salaba kang dedel apa ma dedel tahuriyatahu ing kesuciane ma ing kesuciane ma walam yustamalan lan durung den gunakake apa ma walam yustamalan durung den gunakake apa ma lirafi'a hadatsin maring ngilangi hadas lirafi'a hadasin maring ngilangi hadas au izalati najasin utawa ngilangi najis likolihi krana dawe Allah likoli krana dawe Allah ta'ala halimuhulu sapa Allah rupane dawuh wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura wa anzalna lan nurunake sapa ingsun minas sama'i sangking langit ma'an ing banyu tahuron kang suci nucakake wa qolihi lan dawe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salam muga-muga nambahi rahmat takdim sapa Allah alai ing atase Nabi wassalamalan muga-muga nambahi rahmat salam sapa Allah ay alaihi rupane dawuh an ma'il bahri wa at-tahuru ma'uhu al-khillu metatuhu an ma'il bahri sangking banyune segara wa utai ma'ul bahar iku at-tahuru suci nucakake apa ma'uhu banyune bahar al-khilu turhalal apa metatuhu batange ma'ul bahar. Ini babnya menerangkan tentang toharoh atau bersuci. Nah, perlu saya mengetahui bahwasanya air yang mensucikan yaitu setiap air yang turun dari langit atau keluar dari bumi. Jadi air yang dapat mensucikan atau air yang mensucikan yaitu setiap air yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Nah, air yang turun dari langit itu diantaranya apa? Air hujan, ya. Air embun, terus salju. Nah, diantaranya air yang keluar dari bumi yaitu apa? Air sumur, air sungai, air laut, terus air sumberdan. Nah, jadi kesemuanya air itu tadi adalah air yang suci dan mensucikan. Nah, air yang turun dari langit dan keluar dari bumi itu suci dan mensucikan dalam kondisi yaitu dia itu masih tetap sesuai wujud asalnya dan belum berubah salah satu dari sifat-sifatnya. Sebab benda yang
yang menghilangkan sifat mensucikannya, serta belum digunakan untuk menghilangkan hadas ataupun najis. Nah, karena berlandaskan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang artinya yaitu, dan kami turunkan dari langit air yang dapat mensucikan. Ini ada di dalam surat Al-Furqan ayat 48. Nah, menurut pendapat Al-Asah, lafaz tahurun dalam ayat tersebut itu memiliki arti yaitu sesuatu alat yang digunakan untuk mensucikan. Nah, dalam hal ini yang dikehendaki alat yaitu apa? Berupa air. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit bertujuan yaitu digunakan untuk manusia, untuk membersihkan pakaian dan badannya. Dapat dimanfaatkan yaitu untuk memasak makanan dan minuman. Dan juga ini tadi berlandaskan hadisnya Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan air laut. Yang arti dari sabdanya Nabi Muhammad SAW adalah apa? Laut itu suci, mensucikan airnya. Jadi air laut itu menurut Nabi Muhammad SAW adalah airnya itu suci, mensucikan, dan halal untuk dikonsumsi, bangkai ikannya tadi. Yang mana hadis tersebut adalah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Ibnu Abi Syaibah. Nah, hadis tersebut itu berasal dari cerita tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, pertanyaannya para sahabat yaitu berupa, ya Rasulullah, kami itu berada di laut, kami memiliki air sedikit. Nah, bila kami menggunakannya untuk wudu, maka kami akan kehausan. Nah, bolehkah kami itu wudu dengan air laut? Lantas Nabi Muhammad SAW itu menjawab, laut itu suci, mensucikan airnya, dan halal dimakan bangkainya. Nah, dalam hadis ini juga dijelaskan bahwasanya bangkai binatang laut itu hukumnya halal untuk dimakan atau untuk dikonsumsi. Nah, sekarang kita teruskan al-ma'u. Al-ma'u utai banyu. Al-ma'u utai banyu. Al-ma'u utai banyu. An-najisu kang najis. An-najisu kang najis. Wa ma'ul najis. Wa ma'ul najis. Iku aladhi banyu. Iku aladhi banyu. Waqa'at kang tumibu. Waqa'at kang tumibu fihi ing dalem aladhi. Fihi ing dalem aladhi apa najasatun najis. Apa najasatun najis. Wakana lan ono. Wakana lan ono apa aladhi. Wakana lan ono apa aladhi iku dunal kulataini kurang rong kulah. Iku dunal kulataini kurang rong kulah. Wa ilam yatagoyar. Wa ilam yatagoyar lan senajan ora owah apa aladhi. Wa ilam yatagoyar lan senajan ora owah apa aladhi. Au kana utawa ana apa ladhi. Au kana utawa ana apa ladhi. Iku kulata ini
rong kolah. Iku kolatani rong kolah. Fataghayyara mongko owah apa alati. Fataghayyara mongko owah apa alati. Likolihi krana dawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likoli krana dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawe idza balagha al-ma'u kullatani lam yahmil al-khabatha. Idza balagha indem alik nalikane tumeka. Idza balagha indem nalikane tumeka apa al-ma'u banyu. Apa al-ma'u banyu kullatani ing rong kolah. Kullatani ing rong kolah. Kulatane ing rong kolah lam yahmil mongko ora nanggung apa ma. Lam yahmil mongko ora nanggung apa ma. Al-khabatha ing najis. Al-khabatha ing najis. Al-khabatha ing najis. Nah, sekarang kita membahas air najis. Air najis yaitu air yang kejatuhan najis di dalamnya. Dalam kondisi air tersebut yaitu kurang dari 2 kolah. Dalam kondisi air tersebut kurang dari 2 kolah. Lantas kok air tersebut itu kejatuhan najis, meskipun sifat-sifatnya itu tidak berubah, maka dia kategori yaitu ma'un najis, air yang terkena najis, atau yaitu air itu mencapai 2 kolah. Lantas dia itu kejatuhan najis. Kok setelah kejatuhan najis, lalu air tersebut itu berubah salah satu sifatnya, maka walau entah itu air banyak atau air yang sudah mencapai 2 kolah atau lebih, karena setelah kejatuhan najis kok dia itu berubah salah satu sifatnya, maka dia juga termasuk kategori air najis. Air najis. Maksudnya di sini yaitu air yang terkena najis. Nah, itu semua adalah berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu yang artinya adalah ketika air itu mencapai 2 kolah, maka air tersebut tidak mengandung najis. Jadi ketika air itu mencapai 2 kolah, maka lam yahmil al-khabatha. Jadi ketika air itu sudah mencapai 2 kolah, maka air tersebut itu sudah tidak mengandung najis. Nah, hadis yang berupa idza balagha al-ma'u qulatani lam yahmil al-khabatha itu merupakan hadis riwayat Ahmad, As-Syafi'i, Ibnu Abi Saibah, Abu Daud, Abu Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Daruqutni, Hakim, dan juga riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Umar. Nah, bila seseorang kok mengetahui air yang kemasukan najis dan dia itu ragu air tersebut telah mencapai 2 kolah atau belum, maka terjadi 2 pendapat. Pendapat yang ashah yaitu mengatakan tidak menjadi najis. Bahkan menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', sarah kitab Muhadzab, hukum air tersebut itu tidak menjadi najis. Kenapa? Karena
melihat secara hukum asal air tersebut, yaitu dihukumi suci. Dan sekarang seterusnya yaitu membahas najis mughaladah. An-najasatu utai propro najis. An-najasatu utai propro najis al-mughaladzatu. Al-mughaladzatu kang den botake hukumi. Al-mughaladzatu kang den botake hukume. Iya yo najasatul mughaladhah. Iya yo najasatul mughaladhah. Iku najasatul kalbi najisi asu. Iku najasatul kalbi najisi asu. Wal khinziri lan celeng. Wal khinziri lan celeng. Wal khinziri lan celeng. Wa malan barang utawa hayawan. Wa malan barang, sini barangmu apa hayawan. Tawalada kang kaanake apa ma. Tawalada kang kaanake apa ma. Minhuma saking kaleb wal khinzir. Minhuma saking kaleb wal khinzir. Aw min ahadima utawa saking salah sijine kaleb wal khinzir. Ma hayawanin satane hayawan. Ma hayawanin satane hayawan akhara kang weneh. Akhara kang weneh. Watat huru lan bisa suci. Watat huru lan bisa suci apa najasatul mughaladhah. Bi ghusliha kalawan basuh najasatul mughaladhah. Bi ghusliha kalawan basuh najasatul mughaladhah. Oleh basuh sab'a maratin kelawan pitu pira-pira ambalan. Sab'a maratin kelawan pitu pira-pira ambalan. Sab'a maratin kelawan pitu pira-pira ambalan. Ihdahunna utai salah sijine sab'a maratin. Ihdahunna utai salah sijine sab'a maratin iku biturabin kelawan lebu. Iku biturabin kelawan lebu. Iku biturabin kelawan lebu. Tahirin kang suci. Tahirin kang suci. Likolihi krana dawe nyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likolihi krana dawe nyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhuru ina ahadikum, rupane dawuh tuhuru ina ahadikum utahe sucine wadah salah sijine sira kabeh. Tuhuru ina ahadikum utahe salah siji tuhuru ina ahadikum utahe sucine wadah salah sijine sira kabeh. Idza walago ing dalem nalikane dilat. Idza walago ing dalem nalikane dilat fihi ing dalem ina fi endam ina apa al kalbu asu iku ayang silahu yento basuh sapa ahad ing ina iku ayang silahu yento basuh sapa ahad ing ina sab'a maratin kelawan pitu pira-pira ambalan. Ulauna utai kang kawitane sab'a maratin. Ulauna utai kang kawitane sab'a maratin
au ukhrahunna uta kang akhire sab'u maratin iku biturabin den campur kelawan lebu. Iku biturabin den campur kelawan lebu atau lemah. Nah, sekarang membahas tentang najis mughaladhah. Najis mughaladhah yaitu najis yang berasal dari anjing, babi, dan hewan yang terlahir dari keduanya atau salah satu dari keduanya bersamaan dengan binatang yang lain. Semisal yaitu apa? Anjing. Anjing melahirkan. Anaknya yaitu berupa anjing. Maka anaknya anjing ini juga najis. Atau babi atau celeng melahirkan, maka anaknya babi atau celeng ini juga najis. Najisnya semuanya itu adalah najis mughaladhah. Atau yaitu babi dengan anjing ini berhubungan. Nah, dari hasil hubungan keduanya itu akhirnya membuahkan hasil berupa anak yang berupa apa? Anjing ataupun berupa babi. Maka anaknya dari keduanya itu juga termasuk najis mughaladhah. Atau mungkin ada babi perempuan berhubungan dengan kambing. Nah, dari hasil hubungan ini babi tersebut melahirkan anak yang berupa apa? Kambing. Maka walau seperti itu, kambing yang dihasilkan dari babi tadi, maksudnya yang lahir dari babi tersebut, itu juga dihukumi najis mughaladhah. Nah, najis mughaladhah tersebut itu bisa suci, yaitu dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali. Dan salah satu dari 7 basuhan tadi itu harus dicampur dengan debu yang suci. Nah, bisa saja mungkin yang dicampuri debu itu adalah basuhan yang pertama. Nah, setelah basuhan yang pertama dicampur dengan debu, basuhan kedua, ketiga sampai ke 7 itu dengan air yang biasa. Atau yang dicampur debu adalah basuhan yang ketiga atau yang keempat atau yang kelima, itu boleh. Atau yang dicampur debu itu adalah basuhan yang ketujuh, itu juga boleh. Cuma yang lebih utama adalah apa? Yang dicampur debu itu adalah basuhan yang sebelum akhir. Basuhan yang sebelum akhir semisal yaitu basuhan yang kelima atau mungkin yang pertama. Karena apa? Karena setelah basuhan yang dicampur debu itu nanti masih ada basuhan yang memakai air murni tanpa ada debunya. Jadi basuhan setelah basuhan yang dicampur debu itu nanti apa? Juga berfungsi untuk membersihkan perkara yang dibasuh tadi dari debu tadi atau dari tanah tadi. Nah, ini semua yaitu berdasarkan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW, yaitu yang berupa tuhuru inna ahadikum idza walagha fi al-kalbu ayyang silahu sab'a maratin ulahunna au ukhrahunna biturabin. Yang artinya sabda Nabi Muhammad SAW tadi adalah apa? Kesucian bejana atau tempat kesucian bejana salah satu di antara kalian jika dijilat anjing yaitu dibasuh, yaitu dibasuh 7 kali. Nah, yang pertama
bahasan yang pertama atau terakhir dari 7 bahasan itu dicampur dengan debu, yang mana hadis Nabi Muhammad SAW yang berupa tuhuru inna i'atikum idza walagu fi al-qalb yang silau sab'a maratin ulahuna aw ukhrahuna biturabin, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud, terus Abu Abdul Razak dan Ibnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya keharusan membasuh sebanyak 7 kali itu karena apa? Karena najis yang berasal dari anjing itu termasuk najis yang berat atau najis mughalladah. Dan sebagian ulama itu berpendapat keharusan tersebut itu bersifat ta'abudi, bersifat ta'abudi. Nah, sekarang kita teruskan membahas tentang najis mukhaffafah. An-najasatu utai najis. An-najasatu utai najis al-mukhaffafatu kang den entengake. Al-mukhaffafatu kang den entengake. Iya ya najasatul mukhaffafah. Iya ya najasatul mukhaffafah iku bolu sobi uyuwe bocah lanang cilik. Iku bolu sobi uyuwe bocah lanang cilik alladzi lam yablu kang durung tumeka sapa sobi, alladzi lam yablu kang durung tumeka sapa sobi, durung tumeka al-haulaini ing 2 taun. Al-haulaini ing 2 taun. Walam yataghadza lan durung mangan sapa sobi. Walam yataghadza lan durung mangan sapa sobi ila bilabani angin kelawan susu. Illa bilabani angin kelawan susu. Watat huru lan suci apa najasatul mukhaffafah. Watat huru lan suci lan bisa suci apa najasatul mukhaffafah birasi mahaliha kalawan nyirati panggonane najasatul mukhaffafah. Birasi mahalia kalawan nyirati atau nyiprati panggonane najasatul mukhaffafah. Bil ma'i kalawan banyu. Bil ma'i kalawan banyu. Likolihi krana dawe Nabi Muhammad SAW. Likoli krana dawe Nabi Muhammad SAW. Rupane dawuh yusalu den wasuh. Yusalu den wasuh apa mimbalil jariyati uyuwe wadon jariyah. Yusalu den basuh apa mimbalil jariyati saking uyuwe wadon jariyah. Wayu rasulan den sirati. Wayu rasulan den sirati apa mimbalil gulami saking uyuhe bocah lanang cilik. Nah, amma sobiatu anapun uyuhe bocah wadon cilik walahung talan bocah wandu. Walahung talan bocah wandu iku fayajibu mongko wajib. Iku fayajibu mongko wajib apa ghuslu baulaihima. Apa ghuslu baulaihima basuh uyuwe sobiyah walahungsa. Apa ghuslu baulaihima yakuwi apa basuh uyuwe sobiyah walahungsa.
Nah, sekarang kita membahas tentang najis mukhafafah. Nah, najis mukhafafah itu apa? Yaitu yang dimaksud najis mukhafafah yaitu airnya kencingnya bayi laki-laki. Air kencingnya bayi laki-laki yang belum mencapai umur 2 tahun Hijriah. Yang dipakai di sini adalah tahunnya tahun Hijriah, ya, bukan tahun Masehi. Jadi najis mukhafafah yaitu najis yang berupa air kencingnya bayi laki-laki yang belum mencapai umur 2 tahun Hijriah dan dia itu belum makan kecuali ASI, air susu ibu. Nah, najis mukhafafah tersebut itu bisa suci, yaitu dengan cara memercikkan tempat yang terkena najis tersebut. Jadi setelah ainiyahnya itu dihilangkan, najis ainiyahnya itu dihilangkan, kemudian kita perciki, air yang suci dan mensucikan tempat tersebut. Maka dengan cara tersebut itu sudah dihukumi suci tempat yang terkena najis mukhafafah tadi. Nah, semuanya itu yaitu berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang berupa yaitu yusalu min bolil jariyati wa yurasu min bolil gulami amasobiyatu walakum fayajibu ghuslu baulihima. Jadi hatinya Nabi Muhammad yaitu berupa apa? Ya berupa dawuh yusalu min bolil jariyati wa yurasu min bolil gulam. Artinya sabda Nabi Muhammad SAW tersebut ada apa? Dibasuh dengan air yang mengalir dari kencing bayi perempuan dan diperciki dengan air secara merata dari kencing bayi laki-laki. Yang mana hadis tadi, hadis yang berupa yusalu min bolil jariyati wa yurasu min bolil gulami itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, Ibnu Tabrani dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abi Sam'i. Nah, ia itu berkata, aku melayani Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika beliau hendak mandi, beliau itu berkata, palingkanlah tengkukmu. Akhirnya aku pun memalingkan tengkukku dan aku membuat penutup bagi beliau. Nah, kemudian Hasan atau Husain itu kencing di dada beliau dan aku pun membasuhnya. Nabi lantas berkata, dibasuh dari kencing bayi perempuan dan diperciki dari kencing bayi laki-laki. Nah, dalam hadis tersebut lafadz al-jariyah itu memiliki arti anak perempuan yang baru dilahirkan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan yurasu yaitu apa? Menuangkan air tanpa mengalirkannya. Nah, sekarang adapun bayi perempuan dan juga khunsa, maksudnya orang yang memiliki dua alat kelamin. Maksudnya alat kelaminnya itu ganda. Jadi adapun bayi perempuan dan khunsa itu wajib membasuh air kencing keduanya. Jadi air kencing bayi perempuan belum toh
belum mencapai umur 2 tahun, dan juga khunsa itu air kencingnya sudah dianggap sebagai najis mutawasitoh, bukan termasuk najis mukhafafah seperti hanya anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun tadi dan belum memakan kecuali ASI. Nah, sekarang kita teruskan membahas najis mutawasitoh. An-najasatu utai najis. An-najasatu utai najis al-mutawasitotu kang tengah-tengah. Al-mutawasitotu kang tengah-tengah. Ya ya najasatu mutawasitoh iku al-qaihu. Iku al-qaihu. Pakai hak ya. Iku al-qaihu nanah. Iku al-qaihu nanah wadamulan getih. Wadamulan getih wal qai'u. Wal qai'u lan utah-utahan. Wal qai'u lan utah-utahan. Kalau yang ini memakai hamzah qai'u. Kalau tadi qai'u. Kalau yang pakai ha qai'u artinya itu nanah. Kalau yang pakai hamzah qai'u artinya itu apa? Utah-utahan. Wal muskiru lan perkara kang mendemi. Wal muskiru lan perkara kang mendemi al-ma'i'u. Al-ma'i'u kang cuwer. Al-ma'i'u kang cuwer wal maitatu lan badang. Wal maitatu lan badang bijami'i ajzaiha. Bijami'i ajzaiha kalawan sakabehane pira-pira juse maitah. Bijami ajzaiha kalawan sakabehane pira-pira juse maitah. Illa maitatal adami. Illa maitatal adami kejaba badange anak Adam. Illa maitatal adami kejaba badange anak Adam. Wasamakilan iwak loh. Wal samakilan iwak loh. Wal jarodi lan walang. Wal jarodi lan walang. Wal kharijulan perkara kang metu. Wal kharijulan perkara kang metu minas sabilani saking dalan loro. Minas sabilani saking dalan loro ilal mania kejaba mani atau angin mani ngoten. Ilal mania kejaba mani. Nah fa innahu mongko krana temestune mani. Fa inna mongko krana temestune mani iku tairun kang suci. Iku tairun kang suci. Lawala banu hayyin. Wala banu haynan pawane hayawan kang urip. Wala banu haynan pawane hayawan kang urip layuk kalu. Layuk kalu kang ora kena den pangan. Layuk kalu kang ora kena den pangan apa lamu daginge apa lahmu daginge hayawan. Apa lahmu daginge hayawan. Gharal adami kang sakliyane anak Adam. Gharal adami kang sakliyane anak Adam. Wal munfasilu lan perkara kang pisah. Wal munfasilu lan perkara kang pisah min hayawan saking hayawan. Min hayawanin saking hayawan. Hayin kang urip. Hayin kang urip.
wal munfasilu utai perkara kang bisa min hayawanin saking hayawan hayin kang urip iku kametati kaya bathange hayawan ila sa'ral makuli kejaba rambute hayawan kang kena den pangan daginge ila sa'ral makuli kejaba rambute hayawan kang kena den pangan daginge wa sufaulan wulune makul wari saulan lare makul ngerti laras sayap apa jenis lare kayak dene mentok kan biasanya apa dibubuti lare tinggi sulak. Nah, sekarang membahas tentang najis mutawasito. Nah, najis mutawasito itu apa? Najis mutawasito yaitu apa? Nanah, darah, terus muntahan, terus benda cair yang memabukkan. Misalnya itu apa? Whisky, brandy, topi miring, dan lain sebagainya. Intinya sesuatu yang memabukkan jika dikonsumsi yang berbentuk benda cair, maka itu termasuk najis. Najisnya najis mutawasito. Namun kalau perkara itu atau barang itu jika dikonsumsi memabukkan tapi tidak berbentuk cair, semisal itu mungkin ganja, daun ganja, maka yang seperti itu tidak najis. Ini membicarakan masalah najis, bukan masalah hal haram ya. Jadi seperti hanya daun ganja itu hukumnya suci, namun jika dikonsumsi haram. Karena apa? Itu menjadikan apa? Orang menjadi mabuk. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang najis mutawasit itu adalah benda-benda cair yang memabukkan jika dikonsumsi. Nah, termasuk najis mutawasito yaitu apa? Bangkai serta semua bagiannya, kecuali yaitu bangkai manusia, ikan, dan belalang. Jadi kalau bangkai manusia itu tidak najis hukumnya. Bangkai ikan, segala ikan yang ada di laut dan di sungai, itu bangkainya kesemuanya hukumnya suci. Seperti hanya ikan pindang. Ikan pindang itu kan mati tanpa disembelih dengan secara syariat. Walaupun seperti itu, bangkai ikan pindang itu tetap suci, bahkan halal untuk dikonsumsi. Terus termasuk bangkai yang suci lagi yaitu apa? Belalang dengan segala macamnya, dengan segala jenisnya, baik itu walang kadung, walang sangit, dan lain sebagainya. Itu kok mati, bangkainya tetap dihukumi suci. Jadi dari 3 bangkai yang dihukumi suci tadi, yaitu bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang, itu tadi boleh dikonsumsi. Hukumnya suci plus boleh dikonsumsi, kecuali yaitu bangkai manusia. Kalau bangkai manusia hukumnya suci, tidak boleh dikonsumsi. Ya, termasuk najis mutawasito lagi yaitu benda yang keluar dari kubul, maksudnya kemaluan, dan atau benda yang keluar dari dubur.
Itu maksudnya dubur adalah apa? Jalan belakang yang biasa untuk BAB itu. Jadi semua benda yang keluar dari kubul atau dubur itu hukumnya najis mutawasito, kecuali yaitu air mani. Karena apa? Karena air mani itu hukumnya suci. Dan termasuk najis mutawasito lagi yaitu air susu. Air susu binatang hidup yang tidak halal dimakan dagingnya. Contohnya seperti air susunya harimau yang masih hidup itu najis, air susunya najis. Atau itu air susunya ketek atau keranya masih hidup, terus air susunya itu keluar. Air susunya kera itu juga dihukumi najis mutawasito. Kenapa? Karena kera termasuk binatang yang tidak halal untuk dimakan dagingnya. Lah, kecuali yaitu air susu manusia. Walaupun manusia itu tidak halal dikonsumsi dagingnya, air susunya dihukumi suci. Nah, sedangkan hukum anggota tubuh yang terpotong dari binatang yang hidup itu seperti bangkainya, kecuali yaitu rambut, bulu halus, dan bulu kasar, hewan yang halal dimakan. Nah, sekarang watat huru lan bisa suci. Watat huru lan bisa suci. Apa ana jasatu najis? Apa ana jasatu najis? Apa ana jasatu najis? Al-mutawasito tukang tengah-tengah. Al-mutawasito tukang tengah-tengah. Bigosi mahalia kelawan basuh panggonane najasatul mutawasito. Bigosi mahalia kelawan basuh panggonane najasatul mutawasito. Bilmai kelawan banyu. Bilmai kelawan banyu atau huri kang suci. Atau huri kang suci turnu ceake. Hatta tazila sanggo ilang. Hatta tazula sanggo ilang apa enuha kanane najasatu mutawasitoh watok muhalan rosone najasatu mutawasitoh walau nuha lan warnane najasatu mutawasitoh warihuha lan ambune najis mutawasito. Walayaduru lan ora bahayani. Walayaduru lan ora bahayani apa baku ulaunin tetepe werna. Apa bako ulaunin tetepe werna aurihin utawa tetepe ambu. Asura kang angel apa zawalu ilangi laun aurih. Nikoli karon dhewe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh inna matang silu ang pesine masuh sapa sira utawa basuh sapa sira inna matang silu ang pesine basuh sapa sira tau baka ing dodot sira minal bauli saking uyuh wal ghaiti lan tai wal madhi lan madhi wal qailan utautan
wa qalihi lan dawe yang Nabi Muhammad SAW lil hadi maring wadon kang het idza tahurti endem alikalane wis suci sapa sira wadon idza tahurti endem alikalane wis suci sapa sira wadon ya fangsili mongko mbasa sira wadon fangsili mongko mbasa sira wadon mau di adami ing panggonane getih Suma suli mongko nuli salat sira wadon. Suma suli mongko nuli salat sira wadon fihi Suma soli mongko nuli salat sapa sira wadon. Suma soli mongko nuli salat sapa sira wadon. Qalat matur sapa haid. Qalat matur sapa haid. Ya Rasulullah, duh utusane Allah. Ya Rasulullah, duh utusane Allah, illam yakhruj lamun ora ilang. Illam yakhruj lamun ora ilang. Apa asaru labetidam? Apa asaru labetidam? Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Yakfika rupane dawuh yakfika nyukupi ing sira wadon. Yakfika nyukupi ing sira wadon apa almau banyu. Apa almau banyu walayanduru kilan ora mbayani ing sira wadon. Walayanduru kilan ora mbayani ing sira wadon apa asaru labete dam. Apa asaru labete dam. Nah, meneruskan tentang pembahasan najis mutawasito. Di situ dikatakan najis mutawasito itu dapat suci yaitu dengan cara membasuh tempat yang terkena najis tersebut, yaitu dibasuh dengan air yang suci dan mensucikan sampai hilang bentuk, rasa, warna dan baunya. Jadi prakteknya pertama kali tempat yang terkena najis mutawasito tadi itu kita hilangkan terlebih dahulu najis ainahnya yang berupa bentuknya, rasanya, baunya itu kita hilangkan. Nah, setelah kita hilangkan sampai bersih, tinggallah yang tersisa yaitu najis hukmiyahnya. Maka setelah tinggal najis hukmiyahnya, cara kita menghilangkan najis hukmiyahnya yaitu kita basuh tempat yang terkena najis tadi dengan air yang suci dan mensucikan. Dan di situ dikatakan dan tidaklah membahayakan warna atau bau yang sulit untuk dihilangkan. Jadi kalau karena mungkin saking sulitnya untuk dihilangkan, akhirnya warnanya itu masih tetap, padahal sudah diusahakan, atau baunya itu masih tetap, padahal sudah berusaha untuk dihilangkan, maka yang seperti itu tidaklah membahayakan. Nah, itu semua
yaitu berdasarkan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang berupa yaitu innama tangsilu thawbaka minal boli wal ghaiti wal mati wal qai. Jadi artinya sabdanya Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kau itu membasuh bajumu dari air kencing, kotoran, mati dan muntahan. Yang mana hadis ini adalah merupakan perkataan Nabi Muhammad SAW kepada Amr. Namun kesepakatan ahli hadis bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis dhaif. Dan juga karena sabdanya Nabi Muhammad SAW kepada orang yang haid, kepada perempuan yang haid, Nabi Muhammad SAW mengatakan idza tahurti faghsili mawdi'ad dami tsumma sholli, yang artinya sabdanya Nabi Muhammad SAW kepada perempuan yang haid tadi, jika kamu itu telah suci, maka cucilah tempat darah dari bagian bajumu, lalu sholatlah dengannya. Nah, kemudian perempuan tadi qalat ya Rasulullah illam yakhruj atharuhu. Kemudian perempuan tadi itu berujar, ya Rasulullah, bagaimana bila masih ada bekas darah? Lantas Nabi Muhammad SAW berkata, qala yakfiki al-ma'u wala yaduruki atharuhu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, cukuplah bagimu air tersebut dan bekasnya tidaklah membahayakan bagimu. Nah, yang mana hadis yang berupa qala yakfika al-ma'u wala yaduruki atharuhu tadi, dan juga dari permulaannya hadis tadi yang berupa apa? Sabdanya Nabi Muhammad SAW kepada perempuan yang haid, beliau mengatakan idza tahurti faghsili mawdi'ad dami tsumma sholli bi. Terus qalat ya Rasulullah illam yakhruj atharuhu qala yakfika al-ma'u wa la yaduruki atharuhu. Itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah. Nah, nama wanita tersebut yaitu bernama Qaulah binti Yasar. Jadi wanita yang dalam keadaan haid yang dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah namanya Qaulah binti Yasar. Nah, bekas yang dimaksud di sini yaitu warna. Jadi bekas yang dimaksud di sini adalah warna. Nah, dari hadis tersebut itu dapat diambil penjelasan bahwasanya keberadaan bau atau warna najis yang sulit dihilangkan tidaklah membahayakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kajian kitab Mabadi Fikih Juz Rabi' hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.